Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah RTM 3 yang berjudul Analisis Keselarasan Visi dan Misi Perusahaan terhadap Lingkungan Bisnis dan Strategi Organisasi. Studi kasus PT Kereta Api Indonesia Persero. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Olivia, yang kedua Diva Putri Aurelia, yang ketiga Vita Hana Hoirina, yang keempat Mutia Dwi Sabrina, dan yang kelima saya sendiri yaitu Selvi Suryalatif. Yang pertama itu adalah latar belakang. Visi dan misi merupakan elemen fundamental dalam manajemen strategis karena menjadi arah dan pedoman perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dalam industri transportasi, lingkungan bisnis bersifat sangat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan teknologi, regulasi pemerintah, persaingan antar moda, tuntutan pelanggan yang semakin tinggi. PT Kereta Api Indonesia atau Persero sebagai badan usaha milik negara tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga memiliki kewajiban pelayanan publik. Hal ini menuntut perusahaan untuk mampu menyeimbangkan antara efisiensi bisnis dan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi PT KAI untuk memastikan bahwa visi dan misi perusahaan telah selaras dengan lingkungan bisnis serta strategi organisasi, agar dapat mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rumusan visi dan misi PT KAI. Yang kedua, bagaimana keselarasan visi misi dengan lingkungan bisnis. Yang ketiga, bagaimana kesesuaian visi misi dengan fungsi perusahaannya. Dan yang keempat, rekomendasi strategis apa yang dapat diberikan. Lanjut ke tujuan penelitian, yang pertama ada menganalisis visi dan misi PT KAI, yang kedua mengevaluasi keselarasan dengan lingkungan bisnis, yang ketiga menganalisis kesesuaian dengan strategi dan fungsi organisasi, dan keempat menyusun rekomendasi perbaikan berserta KPI. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan atau kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data secara mendalam, bukan angka atau statistik. Yang kedua ada metode atau studi kasus. Fokus pada satu objek penelitian yaitu PT KAI. Yang ketiga sumber data ada dokumen resmi PT KAI, laporan tahunan, literatur manajemen strategis, dan terakhir teknik analisis. Pemetaan dan analisis kesesuaian strategi dengan visi, misi, dan kondisi bisnis. Visinya menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Artinya, PT KAI tidak hanya sebagai penyedia kereta api, tetapi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang terintegrasi. Komisinya ada pertama menyediakan transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan. Yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Yang ketiga mengembangkan SDM yang profesional dan berintegritas, dan terakhir mengoptimalkan aset dan teknologi. Misi ini menunjukkan fokusnya PT KAI pada keselamatan pelayanan SDM dan inovasi teknologi. Ekstraksi kata kunci dan nilai inti. Kata kunci utama, yang pertama, ekosistem transportasi, kedua, keselamatan dan keandalan, ketiga, pelayanan pelanggan, keempat, SDM profesional, kelima, teknologi dan keberlanjutan. Dan selanjutnya nilai inti. Yang pertama ada keselamatan, kedua integritas, ketiga pelayanan prima, dan juga ada inovasi. Janji nilai atau value proposition. Yang pertama menyediakan transportasi massal. Di sini ada aman, tepat waktu, terjangkau, dan juga ramah lingkungan. Dan kedua, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pemetaan lingkungan bisnis. Di sini ada pelanggan, regulator, pesaing, dan teknologi. Di sini pelanggan yang pertama penumpang
penumpang jarak jauh, komuter, dan logistik. Dan juga harapannya seperti aman, nyaman, tepat waktu, dan juga digital. Dan selanjutnya untuk regulator, yang pertama Kementerian BUMN dan juga Kementerian Perhubungan. Dan selanjutnya ada pesaing. Yang pertama seperti pesawat, bus antar kota, dan transportasi daring. Dan selanjutnya juga ada teknologi. Yang pertama di digital tik- ticketing, kedua aplikasi kayak iAccess, ketiga sistem persinyalan modal. Kesesuaian visi dan misi dengan lingkungan. Yang pertama ada fokus keselamatan sesuai regulasi pemerintah. Yang kedua ada digitalisasi pelayanan sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga ada pelayanan publik sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada berkelanjutan, relevan dengan isu lingkungan. Lanjut, pertama ada pemasaran. Digitalisasi penjualan tiket KAI akses. Promosi pelayanan berbasis digital. Yang kedua ada operasi. Yang pertama perawatan sarana dan prasarana. Yang kedua ada penerapan standar keselamatan perjalanan (SDM). Pelatihan keselamatan dan pelayanan pelanggan. Yang kedua ada pengembangan kompetensi dan budaya kerja profesional. Yang keempat ada keuangan, optimalisasi aset stasiun dan properti, efisiensi biaya operasional. Lanjut, evaluasi kritis. Visi dan misi PT KAI sudah relevan, namun masih perlu yang pertama ada penajaman integrasi antar moda, yang kedua ada penekanan aspek berkelanjutan lingkungan. Usulan perbaikan visi adalah penyediaan solusi transportasi publik terintegrasi yang aman dan berkelanjutan. Penajaman misi, yaitu penguatan integrasi antar moda, inovasi layanan basis teknologi, dan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan. Lalu ada program strategis dan KPI. Program strategisnya adalah keselamatan, digitalisasi layanan, pelayanan langganan, efisiensi operasional. Untuk KPI sendiri ada zero accident, persentase tiket digital, indeks kepuasan, dan penurunan biaya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Visi dan misi PT KAI telah selaras dengan lingkungan bisnis, selaras dengan strategis dan fungsi organisasi. Rekomendasi diperlukan untuk memperkuat integrasi dan berkelanjutan. KPI penting untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif. Sekian dari kelompok 10, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.